Benarkah bangkai termakan tipuan orang ini? Ada di video sebelumnya saya bersama seorang tour guide dari Kairo, namanya Ahmad, yang juga telah menceritakan beberapa hal tentang begitu banyak sejarah di Mesir ini, Kairo. Ya, sebenarnya kita sekarang paham kualitas bangkai dan pengikutnya. Coba lihat dari komentar ini. Dari akun Aki Beben yang menyebutkan, Ustadz Kainama bicara akademik, prinsip akademik adalah menyampaikan apa adanya sesuai bukti dan fakta. Ada lagi dari Adin Dapins katanya, aku amat-amat kasihan kepada umat Kristian yang hatinya baik dan benar ingin menyembah Tuhan yang satu, tapi kasihan mereka ditipu hidup-hidup oleh bangsa Romawi dan bapak-bapak gereja. Semoga mereka mendapat hidayah dari Allah SWT. Amin. Untuk itu di video kali ini kita akan bongkar prinsip akademik Kainama dengan kebenaran. Seperti apa kesalahannya? Mari kita simak bersama-sama. Setelah merunut di dalam perjalanan sejarah yang nyata-nyata dari Kairo ini, ternyata Nabi Musa alaihissalam itu tidak pernah berbahasa Ibrani. Beliau tidak pernah berbicara bahasa Ibrani. Nanti di kemudian hari setelah perjalanan keluar dari Mesir bersama Bani Israel, lalu masuk ke tanah Kanaan, beberapa saat lamanya terjadi interaksi dengan masyarakat yang ada di tanah Yudea Galilea, baru beliau bersama keturunannya Yoshua bin Nun dan keturunannya berbicara bahasa Ibrani. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihissalam ketika dilahirkan lalu dilarungkan di Sungai Nil oleh ibundanya dan dijagai oleh kakak beliau namanya Nabiyah Miriam mengikuti, lalu diambil oleh keluarga istana Firaun. Ya, ada yang menceritakan bahwa ini putrinya di dalam kitab Torah, sementara di dalam Al-Quran itu ada versi lain. Ingat ini, meski tidak ada bukti bahwa Musa berbahasa Mesir, tetapi ada kemungkinan dia berbahasa Mesir kuno. Namun, bahasa Mesir kuno dan bahasa Koptik adalah dua hal yang berbeda. Bahasa Mesir kuno adalah bahasa yang digunakan di Mesir sebelum era Kristen, mungkin adalah bahasa Mesir zaman Firaun, sedangkan bahasa Koptik adalah bentuk akhir dari bahasa Mesir yang berkembang setelah pengaruh Yunani dan digunakan oleh komunitas Kristen di Mesir. Jadi, sangat tidak tepat jika mengatakan Musa berbahasa Koptik. Silahkan Anda baca The Egyptian Language, An Introduction, oleh James P. Allen. Buku ini memberikan penjelasan mendalam tentang bahasa Mesir kuno, strukturnya, dan evolusinya. Bahasa Ugarit, di sisi lain, adalah bahasa yang digunakan di kota Ugarit, sekarang bagian dari Suriah, dan merupakan bahasa Semitik yang berbeda dari bahasa Mesir. Di video sebelumnya Bangkai pernah menyebutkan bahwa Musa berbahasa Ugarit, tetapi kali ini mungkin setelah melihat video Al-Murid sebelumnya sekarang diberubah. Musa, sebagai tokoh yang dianggap berasal dari bangsa Israel, dan sewaktu bayi meski diangkat putri Fir'aun, namun Musa diasuh oleh ibunya sehingga sangat memungkinkan untuk berbahasa Ibrani. Tidak ada bukti atau data bahwa Musa berbicara bahasa Mesir Koptik atau Ugarit. Dalam kitab Keluaran, sosok yang memelihara Musa adalah putri Fir'aun. Dia menemukan Musa yang dibuang di sungai dan mengangkatnya sebagai anak, memberikan nama Musa yang berarti diambil dari air. Putri Fir'aun berperan sebagai penyelamat dan pengasuh Musa dalam konteks yang lebih politik dan sosial. Dalam Al-Quran, meskipun kisah serupa ada, Al-Quran tidak menekankan nama atau peran spesifik putri Fir'aun. Kesalahan selanjutnya. Muslimah rahimakumullah. Sejarah di Kairo membuktikan bahwa keberadaan tatanan iman monoteisme yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa alaihissalam tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Kekristenan nggak ada hubungannya dengan itu. Jangan mengaku-ngaku, tidak ada. Nama Tuhannya pun pada saat beliau menyebutkan itu adalah nama yang beliau kenal dari Jitro, mertua beliau. Mertua beliau yang pertama kali memasukkan nama
nama Tuhan sesembahan Jitro atau Su'aib. Su'aib itu Nabi Su'aib alaihissalam. Orang Kristen nggak tahu apa-apa, bilang itu Jitro. Come on, di sini bilang. Bahkan orang Koptik di sini bilang, orang Koptik Church bilang, Jitro itu nama lain untuk Su'aib. Orang Kristen Indonesia nggak tahu apa-apa, udah nggak tahu apa-apa. Pendeta lah, ahli teologi nggak tahu apa-apa, udah. Jitro atau Su'aib ini berbicara dalam bahasa Arab karena beliau adalah Imam Midian, Imam Kohen, Midianite. Pertama kali ngobrol, Musa berbahasa Ibrani? Tidak. Dia sudah terbiasa dengan bahasa ugarik-ugarik dan logat-logat Arab. Ngobrol, lalu tinggal bersama Nabi Su'aib, lalu atau disebut juga Jitro, dan menikahi putri beliau. Dia anak Gerson. Anak putri beliau namanya Zipora, kan gitu. Dalam perjalanan waktu, memahami pemahaman konsep ketuhanan monoteisme, itu semua pengajaran awalnya itu dari Jitro, dari Nabi Su'aib alaihissalam. Sehingga ketika beliau Nabi Musa melihat turun Uriel atau malaikat Allah yang dalam bentuk api, lalu ada di semak-semak itu, ya, disebut Uriel, api, ya, malaikat bukan Allah, malaikat yang membawa pesan Allah kepada Nabi Musa dalam bentuk api di semak-semak. Konsep itu masuk, konsep itu klik, masuk. Konsep yang dipahamkan dari Jitro, konsep monoteisme Ismail. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam, Moshe Rabbeinu, Moses, dari mulai kitab Keluaran pasal 12, 13 terus sampai 18. Bahkan puncaknya adalah di kitab Keluaran pasal 18. Setelah di pasal 17-nya itu ada tentang mata air, lalu 11 itu tentang pengeluaran dari Mesir, 12, 13, 14, pasal 13, 14, 15, 16 sampai 17 ada Elim, ada mata air, ada 7 mata air, ada 12 mata air, ada 70 pohon kurma. Lalu di 18-nya dinyatakan, di kitab Keluaran pasal 18 itu dinyatakan bahwa Jitro atau Su'aib yang mengajarkan konsep monoteisme ketuhanan, memperkenalkan pertama kali kepada Moshe Rabbeinu dan kepada Bani Israel lain. Begitu. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Nama Tuhan yang pertama kali dikenal oleh Nabi Musa alaihissalam atau Moses, dia dengar dari mulut ucapan Nabi Su'aib alaihissalam, Jitro mertuanya. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dari Kairo dan perjalanan ngobrol bersama orang-orang Koptik yang tidak mau direkam. Tapi saya juga dapat masukannya dari Ahmad kemarin itu. Di Jawa saya. Kalau nggak ada nggak ada. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita sampaikan kepada saudara kita Kristen bahwa pemahaman konsep iman monoteisme pertama Musa didapat dari orang Arab, dari keturunan Ismail. Keturunan Ismail, Kristen tidak ada sama sekali hubungannya dengan Musa. Tidak ada, Kristen tidak ada hubungannya. Dan nama yang diperkenalkan betul Allah yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Kalau begitu mari kita kasih tahu bangkai. Benarkah Musa mengenal Allah dari Yitro? Untuk menjawab itu kita harus mengetahui siapa Yitro. Yitro adalah keturunan dari Abraham melalui Keturah, istri kedua Abraham setelah Sarah. Keturah melahirkan beberapa anak, dan Yitro adalah salah satu keturunan dari garis ini. Dalam Alkitab, Yitro juga dikenal sebagai Imam Midian, yang menunjukkan bahwa dia berasal dari suku Midian, yang merupakan keturunan Keturah. Yitro juga dikenal sebagai Rehuel, adalah mertua Musa dan Imam Midian dalam tradisi Alkitab. Ia adalah ayah dari Zipora, istri Musa. Yitro, mertua Musa,
adalah seorang imam Midian dan menyembah Tuhan Elohim bukan Allah SWT dalam Alkitab tercatat dalam Keluaran 18. Bangkai lagi-lagi cocokologi. Bukan bangkai kalau. Ngomong kosong bilang sekolah di Haifa tuh siapa? S3 di Haifa tuh? Bangkai gitu. Bangkai. Markibor Keber. Mari kita bongkar kesalahpahaman dengan kebenaran. Salam murid Kristus.